alaihim waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisu, hadis yang kelima. An ummil mukminina ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa fi riwayatil Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, jadi kita memahami dari hadis ini, barang siapa melakukan agama, yakni syariat Islam yang tidak bersumber dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan ditolak karena tidak ada dasar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atiullaha wa atiur rasul, kita mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasul. Lepas dari itu tidak akan diterima, tertolak. Nah, ini hadis harus difahami secara luas. Untuk itu kita perlu membahas Islam itu luas. Maka kita perlu memiliki literatur yang banyak agar tidak mudah, tidak ada dasarnya bid'ah, kafir, dolalah. Nah, padahal Islam itu luas. Ya, satu contoh saja, Nabi tidak melakukan, tapi sahabat melakukan. Ketika Nabi Isra wal Mi'raj, beliau mendengar terumpah sahabat Bilal di surga. Begitu turun ketemu sahabat Bilal, bertanya, apa amalanmu Bilal sehingga saya mendengar terumpahmu ada di sana, berjalan di sana. Kata sahabat Bilal, Nabi, saya melakukan sholat setelah wudhu. Kalau kita mengatakan sholat syukril wudhu. Nabi tidak melakukan, sahabat Bilal melakukan, tapi Nabi diam. Berarti boleh dilakukan. Untuk ini tidak sesuatu yang Nabi tidak melakukan rodun. Nah, ini kita jangan tergesa-gesa rodun. Ternyata di Indonesia ini ada satu golongan. Mereka memproklamasikan bahwa dia ahli surga. Selain dia tidak akan mendapatkan surga. Justru kafir, najis sebagai anjing dan babi. Nah, ada yang sampai ekstrim seperti itu. Ternyata setelah didalami beberapa hadis ashabus sitah, ketemulah tidak mungkin surga yang luasnya ya sekian lebar yang diterangkan Allah. Basari'u ila maghfirati mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardu. Seluas langit dan bumi hanya ditempati satu kelompok. Jadi makanya kita jangan tergesa-gesa memvonis sesuatu yang kita belum jelas dasar hukumnya. Karena Islam itu luas, Islam itu banyak dasar hukumnya. Hadis saja kita mulai dari yang paling kecil, ini ada hadis 100 ya, di tarikh, kitab tarikh itu ada. Yang kedua agak sebesar sedikit, Arba'in Nawawi. Dari Arba'in Nawawi ada Bulughul Maram, ada Mukhtarul Ahadits, ada hadis tajrid ya, ada hadis. Puncaknya nanti kepada hadis ashabus sitah. Dari sanalah kita akan tahu apa yang sedang diamalkan oleh para ulama, oleh para santri yang sudah diamalkan di Indonesia ini. Maka
ada kalanya Nabi tidak melakukan, sahabat melakukan, tapi Nabi diam, maka itu berarti boleh. Begitu pula satu cerita ketika sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Karena kehabisan bekal maka sebagian sahabat ke kampung. Kebetulan di kampung itu kepala kampungnya sedang disengat kolo jengking. Apa bahasanya Indonesia kolo jengking itu ya. Akhirnya apa? Orang kampung minta tolong. Ini kepala kampung sedang disengat kalau jengking. Tolong diobati atau didoai. Akhirnya sahabat itu berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Akhirnya sembuh. Karena sembuh maka diberi hadiah kambing. Setelah itu karena kekurangan disembelih, setelah disembelih baru timbul permasalahan. Ini boleh dimakan atau tidak? Karena ini kita diberi karena mendoakan tadi. Akhirnya menghadap kepada Nabi, kami tadi ke kampung mau mencari bahan makanan. Kebetulan kepala kampungnya sedang disengat kalau jengking. Minta disuwuk kalau cara kita ya, didongani. Saya bacakan suratul Fatihah dan alhamdulillah biiznillah sembuh. Dan ini mendapat kambing. Sudah kita Nabi diam. Nabi hanya mengatakan, kok kamu tahu kalau suratul Fatihah itu surat doa? Jadi banyak kejadian-kejadian yang Nabi tidak melakukan, tapi para sahabat melakukan. Makanya sekali lagi untuk adik-adik yang masih muda, yang sedang mendalami agama, jangan tergesa-gesa memvonis bid'ah, kafir, syirik. Perlu kita perdalami dulu dari agama sehingga kita tahu dasarnya, tidak semudah membuat vonis yang kita tidak jelas dasar hukumnya. Wakilah dalam satu kitab Sulamut Taufik diterangkan, kalau ada orang memanggil orang Islam ya kafiru, pada itu jelas-jelas Islam, dipanggil wahai orang kafir, maka yang kafir adalah orang yang memanggil itu. Nah, untuk itulah maka kita perlu hati-hati, jangan sampai akhirnya kita sendiri yang terjebak dalam kesalahan, dalam kesesatan. Mari kita berwawasan yang luas, banyak mendalami tentang Islam, banyak mengikuti majelis taklim, sehingga kita akhirnya punya wawasan Islam yang luas sebagai wawasan yang telah diamalkan oleh para masyayikh kita. Ya. Jadi kita tidak pernah mengkafirkan, memusyrikan, membid'ahkan, semua dibimbing dengan baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi diajak dengan bijaksana. Kalau toh harus diskusi dengan yang santun, yang baik itulah, maka dengan hadis ini kita tidak boleh atau harus melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah dan oleh para sahabatnya. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Ya, ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali. Ya. Tarawih kita mengikuti sahabat Umar. Ya. Karena Nabi hanya 3 sore, kalau tidak salah ke masjid, takut nanti jadi wajib, maka Nabi tidak keluar. Begitu zaman akhir ada sholat tarawih jamaah. Sahabat Umar mengatakan nikmatul bid'ati hadi. Inilah sebaik-baik perkara bid'ah. Nah, apa? Ketika zaman Nabi tidak ada tarawih berjamaah, tapi setelah para khulafaur rasyidin ada jamaah berjamaah sehingga sampai sekarang. Begitu pula sahabat Utsman. Setelah Islam berkembang banyak, zaman Rasul azan hanya 1.
Setelah zaman Sayyidina Utsman, Islam sudah berkembang banyak, maka azan menjadi dua. Azan yang pertama memasuki persiapan sholat Jumat, azan yang terakhir mau melaksanakan sholat Jumat. Nah ya, jadi mau melaksanakan khutbah itu. Jadi inilah maka kita harus wawasan yang luas, tidak mudah mencela, mencemooh, menghina manakala tidak sesuai dengan kita. Toh dalam Al-Quran juga ada fallahu yahkumu bainakum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Nanti Allah yang akan menghakimi apa-apa yang sudah terjadi, perbedaan-perbedaan ketika masih di dunia. Ini jadi kesimpulannya barang melakukan agama tanpa sumber dari Allah dan Rasulnya maka akan ditolak. Bukan berarti kalau tidak sama dengan kita ditolak, ya karena di dunia ini ada 4 madzhabil arba'ah. Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Imam Maliki. Itulah anutan Islam di dunia ini. Maka dengan keempat mazhab itu dibenarkan oleh Islam. Kalau menurut Imam Muslim, barang siapa beramal yang tidak ada dasar dari agama, maka itu akan ditolak dari Nabi. Jadi tidak ada niru Nabi. Tapi kita banyak seperti wirid, baca sholawat, nah itu makanya terjadi banyak. Tidak ada dasarnya wiritan. Terus kapan kita mau beristighfar, kapan kita mau membaca tasbih, tahmid, takbir. Akhirnya kita lakukan kesempatan yang baik setelah selesai kita beristighfar, membaca ayat Al-Quran, bahkan ayat yang terakhir surat Al-Baqarah 2 ayat ya, sebagai penyempurnaan untuk menyempurnakan ibadah kita dan memperbanyak amal-amal soleh kita. Maka para kiai mengatakan selama amal itu soleh diperbolehkan baca Al-Quran, baca sholawat, berzikir, bertasbih, ya, itu semuanya adalah amalan-amalan yang soleh. Al-Haditsu Sadisu, hadis yang ke-6. Jadi kesimpulan hadis 5 apa? Harus ada sumber dari Allah dan Rasulullah, yakni dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Tapi kita tidak boleh mudah mencela orang lain, menyalahkan orang lain, karena di dunia ada 4 mazhab. Mungkin beda mazhab juga beda tata cara mengamalkannya. Ini yang diharapkan. Jadi bukan patokannya kita, tapi patokan kita adalah wawasan yang luas. Hadis yang ke-6, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umrun mustabihatun. Jadi Abdullah bin Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir ya, mendengar dari Rasulullah bersabda, perkara yang halal itu jelas, ya, jelas. Perkara haram juga jelas. Hurrimat alaikumul maitatu wad-damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jelas yang diharamkan. Yang halal juga jelas perkara ya, yang halal. Tapi di antara halal dan haram ada yang mustabihat. Biasa disebut syubhat, tidak jelas. Tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya. Layak lamun katsirun minan nas, dan banyak orang yang tidak mengerti tentang syubhat itu. Untuk itu famanit taqas syubhat faqad istabra li dinihi wa ardi. Barang siapa yang bisa menjaga perkara yang
tidak jelas, tidak halal, tidak haram. Ini kok ada teori ini halal apa haram ya? Nah, ini kok saat meninggalkan tidak. Serampangan kita perlu mencari dasar hukumnya dulu. Kalau kita bisa menjaga sebegitu, insya Allah agama kita selamat dan kehormatan kita juga selamat. Karena kita apa? Hati-hati jangan terjebak di dalam perkara yang akhirnya bertentangan dengan syariat Islam. Waman waqaf syubhat waqafil haram. Kalau syubhat diterak terus, mungkin nanti akan akhirnya jatuh ke perkara-perkara yang haram. Maka mudah-mudahan ini sudah zaman akhir. Jangan mudah ikut-ikutan ya. Apapun yang baru perlu kita pertanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Padha takuno kowe kabeh nang ahline nek kowe ora paham lan ora ngerti. Jadi kita tanya dulu, kira-kira perbuatan seperti ini termasuk halal apa haram, nah, agar kita tidak jatuh kepada perkara yang syubhat yang akhirnya akan menjadi haram. Oleh Rasul digambarkan karroi yar'a khaulal khima yusiku ayak afih. Seperti penggembala yang menggembala ya, di sekitar perkara yang dilarang, mendekati yang dilarang. Jadi ibaratnya cara menggembala kambing melemut dekat dengan tanaman-tanaman yang dilarang dimakan. Lempe titik, itu bisa jatuh ke situ. Nah, makanya ini kita hati-hati. Setiap ada perkara yang baru perlu kita pertanyakan kepada ahlinya bagaimana hukumnya. Ala wa inna likulli malikin khiman. Ala wa inna khimallahi makharimuhu. Setiap raja, setiap pemimpin pasti punya larangan. Ketahuilah bahwa larangan Allah adalah perkara haram. Seperti riba, zina, mabuk-mabukan itu larangan Allah. Jadi setiap pemimpin, penguasa itu pasti ada larangan. Nah, Allah punya larangan namanya perkara yang diharamkan oleh Allah. Karena apa? Perkara yang diharamkan itu pasti membawa akibat negatif. Tapi perkara yang dihalalkan oleh Allah akan membawa barokah. Nah, makanya kalau ingin sehat, tinggalkanlah perkara-perkara yang haram, lakukanlah amalan-amalan yang halal. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salukat salukal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalbu rawahul Bukhari wa Muslimun. Jadi hadis ini panjang ya. Yang pertama menjelaskan antara halal dan tentu jelas, tapi ada perkara yang meragukan disebut syubhat. Kalau kita bisa menjaga syubhat, maka aman agama kita. Tapi kalau kita tidak hati-hati, maka akan jatuh kepada perkara yang dilarang oleh Allah. Hadis yang terakhir, ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Ketika darah itu baik, maka baiklah tubuh seluruhnya. Yang namanya hati. Ya, jadi baik dan tidaknya manusia ini tergantung hatinya masing-masing. Maka yang paling penting kita itu menjaga hati.
oleh para ulama, para kiai kita dibuat pujian. Tombo ati iku 5 wernane. Ya. Jadi hati kita ada obatnya supaya jadi baik. 1, baca Al-Qur'an beserta artinya. Nah, jadi wong dhewek maca Qur'an dikon nangen-nangen maknane. Apa sih maksudnya Al-Qur'an? Satu contoh ada fa'amma man a'ta wattaqa wa shadaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. 2 ayat ini menjelaskan ringkesnya barang siapa yang percayakan kebenaran Allah dan mau bersedekah, maka hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, ya. Dan barang siapa kikir karena ingin kaya dan tidak percaya Allah, maka hidupnya akan diberi kesulitan. Nah, ini kalau kita paham kan kita bisa milih. Nek ngono ya atuk sing yakin nang Allah, gampang sedekah supaya urip digampangno karo Gusti Allah daripada urip sulit. Nah, ini sudah banyak terjadi. Wong iku panjenengane apian, sembering gampang. Sembering gampang. Ini ada contoh wong iku apian, sumeh, walaupun dia juga pejabat, juga kaya, tapi dengan tetangga baik, dengan siapapun. Suatu saat dari dinas sepeda motornya kempos. Nah, lalu bapak ini nuntun sampai ndromos. Ketahuan tetangganya, Pak, napa kok dituntun? Nah, iki bane kempos le. Sampun ngriki Pak, kula tuntun. Gak, mboten. Jenengan pun ndromos, Masya Allah. Nah, ya. Jadi orang itu kalau baik, kembalinya baik. Coba nek wong anu. Jadi itu kita paham dari orang itu kalau percaya kebaikan dari Allah, kita baik dengan siapa, maka akan dimudahkan oleh Allah segala sesuatunya. Sampai golek mantu ya digampangno karo Allah. Ana wong golek mantu. Pompane nggonku iki nggone tamu. Ya. Kayak cakot anu kate anake ditakokno wong kono pamane. Man putu sampeyane bahasane iki anu ditangketaken tiyang. Badhe dipendhet mantu. Sapa? Dipendhet Pak nika. Wis wehno. Wehno. Apa dasarnya? Karena dia tahu bahwa calon yang menanyakan itu orangnya baik. Nah, iku mulane nang Quran iku wong iku nek yakin nang Allah, gelem sedekah, uripe digampangno karo Allah. Iku berangkat dari hati. Kosok baline wa amma man balwasal husna fasanu yasil usra. Wong urip kok medhit panen ya eman, sedekah eman, karo tangga eman, karo wong tuwa eman. Wis nek iso aja kececer bluwas, cek nang gelis sugih nututi tanggane. Tidak yakin akan firman Allah maka hidupnya akan sulit. Nah, mulane siji kalau hati kita yang baik, bacalah Al-Qur'an dan fahami artinya. Nah, ya. Banyak yang tentang hidup enak di Al-Qur'an itu banyak ya. Ada lagi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa hidup ini beramal soleh ya dan didasari iman kepada Allah, maka Allah menjanjikan akan memberikan kebaikan dalam hidupnya di dunia, tentang rezeki, di akhirat akan mendapatkan surganya. Allahumma, itu ada di Quran itu. Nah, mulane siji maca Al-Qur'an elingono sama nani. Kedua apa? Zikir Allah ingkang suwe, mengingat Allah. Ya la ilaha illallah, ora ana pangeran kejaba Allah. Ora ana sing kena dingengeri kejaba Allah.
Ngenger wong tuwa saiki wis seda. Ngenger mara tuwa saiki ya wis seda ya. Ngenger sapa? Hanya Allah yang bisa kita tangisi. Allahu Ahad, Allahu Somad, Allahu Ghaniyun, ya kita hanya kepada Allah. Ngiling-ngiling ya Allah. Kemerti kemana aku kasale mas manis sudah dingin alhamdulillah ya Allah. Tangan kula pepek, sikil kula pepek, mripat kula awas kuping kula ringin. Nah, ya. Jadi tahu sadar tentang Allah, zikir Allah, ngilingin nang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat wengi lakonono. Masya Allah ya. Iki ayu do njaluk nang Allah muga-muga atine wong dibukak karo Allah diparing sotangi dalu perlu salat tahajud. Ya, ada salat tahajud bi lailan nafilatalak asa ayat asaka maqamam mahmuda. Ya, apa itu? Tahajud bi lailan nafilatalak asa iyab asaka maqam mahmuda. Ya, jadi dikongkon sholat tahajud siapa tahu nanti akan ditempatkan di tempat yang terpuji. Sholat tahajud karena apa? Sebaik-baik berdoa adalah sepertiga malam yang terakhir. Makanya kita bangun dari tidur, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir kalau tidak Ramadan. Kalau Ramadan witir sudah kita tempelkan dengan sholat raweh. Setelah itu kita berdoa, beristighfar, mohon ampun kepada Allah agar kita dibimbing oleh ke jalan yang benar, selamat di dunia dan di akhiratnya. Bangun malam, semua orang sedang tidur. Kita Yang keempat, wong kang soleh kumpulono. Orang yang soleh dekati. Orang-orang para ulama, para sholihin kita ikut dekat supaya kita tahu bagaimana mengamalkan Islam yang sebenarnya. Beliau sholat duha, beliau sakobliyah ba'diyah. Beliau wirid sampai zikir dan doa, baca ayat-ayat Al-Quran. Beliau rajin bersedekah. Beliau murah senyum dengan siapapun. Beliau tidak membedakan dengan orang lain. Dengan demikian maka kita akan bisa mencontoh amalan-amalan yang soleh. Dari dekat itulah kita akan mendapatkan pelajaran. Makanya ada pameo. Sak bodho-bodhone anake kiai ijek luwih ngerti katimbang anake wong ra kiai sing pinter. Ternyata setelah diterima apa? Karena sejak kecil dia sudah tahu bagaimana perilaku yang baik. Karena mengikuti ayahnya itu. Ayahnya bangun, ayahnya baca Quran, ayahnya puasa Senin Kamis, ayahnya berzikir, berwirid, bertasbih. Doa-doanya. Nah, karena dari kebiasaan itulah maka ada pameo atau ucapan gampang-gampangane sak bodho-bodhone anake kiai iki luwih ngerti katimbang putrane wong sing liya sing kurang pinter temenan. Maksudnya apa? Karena terbiasa mengikuti orang yang baik tadi. Mulane keempat wong kang saleh kumpulono. Yang kelima kudu weteng ingkang luwih. Maksudnya apa? Puasa. Karena dengan puasa sumu tasihu. Puasalah agar kamu sehat. Ya. Mulane kata orang-orang sekarang, kalau dulu banyak orang yang mati karena kelaparan, sekarang banyak orang yang mati karena kekenyangan. Nah, ya. Jadi ini karena apa penyakit itu karena makannya terlalu enak. Makanya terlalu tinggi kalorinya ya sehingga jadi penyakit ini penyakit itu. Nah makanya karena Nabi bersabda sumu tasihu, puasalah agar kamu sehat. Nah, mulane ini dandani hati itu bukan tapi mulai dari rajin membaca Al-Quran,
rajin berzikir mengingat kekuasaan Allah. Ya. Lalu yang ketiga apa tadi? Yang ketiga bangun malam, sholat wengi. Yang keempat mendekati orang yang soleh. Yang kelima mau melakukan puasa. Ini ya. Dan agar apa? Supaya hati kita baik. Kalau hati kita baik, insya Allah kita jadi orang baik. Allahumma amin. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau hatinya rusak, ya rusak semua. Ganteng wong copet aja ditandangi wong. Ya lemu ya ngono. Mulane kita jaga hati itu perlu. Carane dandani hati ya kita sering mengikuti pengajian agama. Karena karakteristik kita itu ada akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah, perilaku yang terpuji, dan ada akhlakul madhmumah, perilaku yang tidak terpuji. Itu semuanya berangkat dari hati kita masing-masing. Kita terpuji karena kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita terpuji karena kita sabar ketika diuji oleh Allah. Kita dipuji karena kita menerima apa pemberian Allah. Kita terpuji karena kita ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kita bisa jadi jelek karena akhlak yang jelek, termadmumah, tercela. Di antaranya sombong. Ya. Jadi takabur itu juga akhlak madmumah, akhlak yang tercela. Orang wong seneng kikir, ya, bakhil, itu akhlak tercela. Gak ono wong seneng mbek wong medhit iku ya. Nah, ketiga apa? Riya, pamer. Senengane krana menungso ya. Yang keempat adalah ujub, membanggakan diri sendiri. Itu nanti akan menyebabkan jatuh diri kita. Tapi kalau dengan yang mahmudah, insya Allah akan terhormat diri kita. Mengapa? Karena kita melakukan perilaku yang baik menurut tuntunan agama yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun segumpal darah tadi adalah wahya, ada menuju al-qalbi itu hati. Jadi kita itu ngeramut hati ki sabar, neriman, bonga nang Allah, sregep maca-maca ndonga-ndonga. Nah, itulah akan jadi baik. Mulane supaya bisa baik ya kumang 5 dipegang, baca Quran ditanyakan artinya. Ada yang nyengit ya. Wailul likulli humayatil lumayah. Neraka wel adalah bagi orang yang suka mencela. Apa wel itu? Siksa yang sangat berat. Alladzi jama'a malahu wa addadah, yang senang mengumpulkan data dan menghitung-hitungnya. Dadi sing dihitung tahun iki sakmene ton, tahun ngarep kudu sakmene ton, kudu sakmene ton. Mengapa ada seperti itu? Yahsabu anna malahu akhladah. Dia punya pendapat bahwa harta itu akan kekal selama-lamanya. Nah, ya. Di Quran itu, tapi diancam oleh Allah, kala, jangan demikian. Layum badanna fil khodah. Sungguh akan aku lemparkan kamu ke dalam neraka khutamah. Nah, mulane dengan Al-Quran akhirnya apa dengan itu? Ya kita di dunia, tapi terserahlah. Yang penting kita buat beramal soleh. Untuk anak kita nanti kan ada rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itulah para anak, para santri, para alumni, para jamaah, bahwa menjaga hati sangat amat penting agar kita menjadi orang yang baik menurut pandangan Allah, pandangan Rasulullah, dan pandangan manusia pada umumnya. Allahumma amin. Cukup sekian, mudah-mudahan disertai daya Allah.
Jadi kesimpulannya apa? Hadis kelima, jangan tergesa-gesa menyalahkan dan membid'ahkan, mengkafirkan orang lain. Mungkin wawasan kita yang belum sampai ke situ. Yang kedua, hati-hati, setiap perkara yang baru perlu kita pertanyakan keberaniannya halal atau haram. Yang ketiga, kita menjaga hati. Karena baik dan tidaknya diri kita bukan karena pakaian, bukan karena jabatan, tapi karena berangkat dari hati kita masing-masing. Untuk menjaga hati, 5 hal yang sudah diwariskan oleh para ulama, membacakan bersama artinya, memahami tentang kekuasaan Allah dan menyebut asma berzikir. Yang ketiga, bangun malam untuk bermunajat kepada Allah. Yang keempat, dekat dengan orang soleh supaya kita bisa meniru amal perbuatannya. Yang kelima, kita berpuasa agar tahu bahwa suatu saat kita juga akan menemui kelaparan seperti ini. Dan kata Nabi, keuntungannya puasa adalah sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Nah, demikian kurang lebihnya, semoga kalau ada kekurangan diampuni oleh Allah, dan kalau benar itu adalah hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup dengan sholawat sapu jagat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim bijahil Mustafa Rahmar Rahimah. Ilahi ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim bijahil Mustafa Rahmar Rahimah. Ilahi ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim bijahil Mustafa Rahmar Rahimah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wa inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.